Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Jaisi dimanapun siang ini Anda berada, insya Allah dalam keadaan terbaik ya. Senang sekali bisa menyapa mitra semua dalam program rutin kita, kajian rutin JIC atau kita singkat dengan nama kantin. Saya Fenty Aini akan membersamai mitra semua kurang lebih 60 menit ke depan. Tepatnya di hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, siang ini kita akan mencoba membahas bahasan yang dari bahasan bersambung ya, seri tasawuf dalam bab menciptakan suasana kondusif dengan berkata sopan. Nah, ini masih dalam bab refleksi sikap muraqabah ya. Jadi saya berharap mitra semua siang ini ya nanti akan gabung bersama kita. Jadi silakan yang mau bertanya boleh pada saat siarannya kita berlangsung ataupun setelah ini. Baik, alhamdulillah narasumber kita Kiai Haji Gurunda kita Dr. Rohiman MA sudah ada di tempat yang akan membahas materi kita siang ini. Yuk kita sapa ya mitra ya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Kiai. Alhamdulillah Ustazah. Senang sekali Kiai udah sehat lagi dan bisa memberikan ilmu berikutnya ke kami. Amin, amin. Iya, monggo Kiai silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, terutama Ibu Ustazah Fenty, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah. Amin ya Allah, amin. Dahulu kita telah memahami bahwa muraqabah itu memiliki pengertian seorang merasa diawasi. Iya. CCTV-nya Allah. Iya, CCTV-nya. Oh, CCTV-nya Allah. Iya, iya Kiai. Ya, kalau dalam definisi tasawuf itu dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, muraqabah itu maknanya adalah alimal abdu bi itla'i rabbi. Seorang hamba mengetahui telah muncul Tuhannya di depan. Allah. Berarti saat itu dia merasa dilihat langsung oleh Allah. Betul. Dipantau dan Iya, diperhatikan. Masya Allah. Dan tentunya para ulama-ulama tasawuf ini tidak asal berbicara. Iya. Namun dia berdasarkan Al-Quran. Ya, dalam surah An-Nisa itu dijelaskan, An-Nisa ayat 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas dirimu mengawasi. Allah mengawasi atas diri kamu. Allah mengawasi. Terus ayat yang lain juga berbunyi, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba, dan Allah atas segala sesuatu maha mengawasi. Masya Allah. Jadi objek yang diawasi oleh Allah ini dua, ada syai', ada antum. Ada syai', ada syai' antum. Iya, artinya sesuatu dan kamu. Nah, ada apa berarti, gitu ya? Ya, ada apa di situ. Iya, nah, okay. Berarti kan kalau kamunya yang diperhatikan ini terlibat
yang diperhatikan itu hatinya, Iya. tingkah lakunya, dan tutur katanya. Nah, itu yang diperhatikan itu. Siap. Nah, kalau syai' ini menyangkut dengan lingkungan manusia itu sendiri. Sosialnya. Ya, sosialnya. Kemudian juga berkaitan dengan sesuatu yang dibawa oleh dirinya, harta. Oke. Terus ilmu. Iya. Pokoknya hal-hal yang dimiliki. Baik. Ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, orang yang melakukan korupsi, itu kan sesuatu yang dibawa sama dia. Iya. Ya, berarti kan hartanya aja itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dari mana? Ya, kalau pastinya. orang yang tinggi kesadarannya, pasti dia tidak akan melakukan itu korupsi, karena hartanya juga diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya juga begitu diawasi oleh Allah. Jadi dua ayat ini yang berbeda redaksi dan juga berbeda objek yang diperhatikan. Ya, jadi innallaha kana 'alaikum raqiba, kamunya yang diperhatikan. Terus wa kana Allah 'ala kulli syai'in raqiba, sesuatunya yang diperhatikan. Iya. Ya, kalau kita sadari lebih dalam ayat ini, maka sulit kelihatannya kita untuk melakukan sesuatu, karena ada kekhawatiran apabila kita melakukan sesuatu itu keliru, salah. Iya. Maka orang muraqabah ini sebenarnya takut salah. Iya, betul. Kehati-hatiannya tinggi pastinya. Kehati-hatiannya tinggi. Iya, karena merasa diawasi ya, Kiai. Iya, merasa diawasi. Allahu Akbar. Nah, terus oleh karena itu, ketika dia merasa diawasi dan merasa kehati-hatiannya tinggi, maka ini berdampak kepada perilaku. Iya, itu udah pasti. Iya. Perilaku inilah yang disebut dengan adab. Iya, betul. Apa itu adab? Adab adalah kesopanan. Kesopanan. Jadi orang yang muraqabah itu sopan. Oke. Ya, tingkah lakunya, ya, tutur katanya juga sopan. Iya, pasti mengikuti. Iya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, Innallaha azza wa jalla addabani, ya, fa ahsana ta'dibi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengajarkan aku ini adab dan memperindah adabku. Berarti kalau kita ingin sekali memiliki adab yang baik, maka ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sumber dari segala perilaku kehidupan ada di Nabi Muhammad. Karena Rasulullah itu figurnya adalah antara yang wajib dan antara yang sunnah. Jadi kalau bahasa tauhid dijelaskan itu dairatun bainal wujub wal mandub. Pribadi Rasulullah itu sekitar, ya, sekitar di dalamnya itu gerak diamnya mengandung sunnah dan mengandung wajib. Di sekitar gerak diamnya itu mengandung sunnah dan juga mengandung wajib. Contohnya Rasulullah mengambil air minum dengan tangan kanan. Oh, nah itu kan sunnah. Sunnah. Iya, betul. Adabnya seperti itu. Iya. Kemudian membaca doa. Ya. Adabnya. Nah, itu sunnah. Oh, bagaimana cara neguk? Adabnya. Adabnya. Masya Allah. Iya, sunnah-sunnah. Terus, jadi bainal wujub wal mandub, antara sunnah dan wajib. Yang wajib bagaimana? Yang wajib misalkan Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu dengan
memperagakan takbiratul ihramnya, berdirinya, rukuknya. Itu kan perilaku Nabi yang wajib. Oke. Dan di sini Nabi itu tidak pernah melakukan hal-hal yang makruh, tidak pernah melakukan hal-hal yang haram. Allahu Akbar. Ya. Yang makruh saja tidak, Apalagi yang haram. apalagi yang haram. Pasti. Jadi gini, manusia biasa itu 4 terjadi pada dirinya. Ya, apa coba? Haram, Iya. Sunnah, sunnah, makruh, makruh, mubah. Iya. ya kan? Iya. Nah, itu kadangkala minus yang wajibnya, minus juga yang sunnahnya, Sunnahnya, iya. banyak. Iya, yang Haram makruh-makruh dan mubah. makruhnya. Iya, Masya Allah. Kalau di diri Nabi itu tidak demikian. Nggak ada keraguan-raguan di situ. Makanya di sini hadis ini mengatakan fa'ahsana ta'dibi. Fa'ahsana takdibi. Ta'dibi artinya Takdibi. Allah memperindah adabku. Allahu Akbar. Iya. Jangankan yang haram, yang makruh saja maksudnya ditinggalkan. Ya Allah. Makruh itu setengah nggak baik ya. Nah, jadi Arahnya nggak baik muraqabah gitu ini loh, yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu, ini merefleksikan adab Iya, atau kesopanan. betul. Nah, sehingga memunculkan satu definisi adab menurut Risalah Kusyairiyah itu adalah ijtima'u jami'i khisalil khair. Artinya mengumpulkan segala perkara-perkara yang baik. Jadi kumpulan perkara-perkara yang baik itulah yang disebut dengan adab. Iya. Nah, begitu. Terus adab ini ada tingkatan pada manusia itu. Ya, jadi kita ini sedang fokus berbicara masalah adab. Ya. Katanya annas fil adab ala salasi tibaqatin. Ya, artinya manusia itu di dalam adab ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama ahlud dunya. Ya, tingkatan ahli dunia. Ya, fa aksara adabuhum fil fasaha wal balagha wa hifdzul ulum. Ini ahli dunia itu dia memperbanyak kesopanannya itu dalam masalah komunikasi. Iya. Jadi orang yang punya adab yang baik, komunikasinya juga baik. Iya. Biasanya mengikutin ya Kiai, karena Iya. udah terbiasa. Nah, Itu semua adab jadi ya. komunikasi yang baik ini sangat dibutuhkan ketika orang itu bergerak dalam bisnis. Ya, bisnis kalau pelayanannya bagus dengan kata-kata yang menyejukkan, itu akan menarik. Iya, pasti. Menarik produknya. Pasti Kiai. Jadi Iya. itu adalah tingkatan ahli dunia yang seperti itu. Ya. Terus katanya wal balaghah. Ya, artinya wal balaghah itu komunikasinya yang begitu dewasa. Ya, seperti kata-kata kasar itu dihindari oleh dia. Ya, ke orang yang balaghah tidak akan mengatakan bodoh itu dungu, bodoh itu tolol. Tidak akan mengatakan itu. Iya. Ya, cukuplah dia ya pada saat itu mungkin dia memiliki akhlak yang tidak baik. Ya, Iya, mungkin betul. seperti aja cukup seperti itu. Jadi enggak mengatakan kata-kata yang kasar. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya bagus ya kalau orang itu memiliki akhlak ahli dunia, di mana kepentingannya, fungsinya untuk berinteraksi sosial dengan seluruh lapisan masyarakat. Iya, betul. Nah, Betul. apalagi di zaman sekarang ini.
orang cenderung ya walaupun sensitivitasnya tinggi. Nah itu bahasa balaghah namanya. Bahasa balaghah. Siap. Ya. Wa hifdzul ulum artinya orang yang ahli dunia itu melestarikan ilmunya. Jadi ilmunya ini diperoleh dengan jujur. Dengan jujur, kalau memang pada saat itu dia menguasai, ya dia katakan menguasai. Kalau dia tidak menguasai, maka jangan dia melakukan kebohongan. Nggak boleh. Nah, itu termasuk orang yang memelihara lidahnya, lisannya, jangan mengatakan hal-hal yang berbohong. Iya, yang tidak diketahui. Iya, betul. Nah, ini termasuk adabnya, adab ahli dunia. Nah, sekarang masuk kedua, yaitu adab ahluddin, ahli agama. Apa yang dimaksud fa aksara adabuhum fi riyadhatin nufus? Akhlaknya ahli agama itu dia memperbanyak adabnya di saat training jiwanya, melatih jiwanya. Dalam arti dia bisa menahan amarah, dia menahan emosi, tidak terpancing dengan provokasi. Dia hadapi situasi itu dengan tenang. Iya. Nah ini orang yang riyadhatun nufus, artinya orang yang bisa melatih jiwa. Iya, betul, riyadhatun nufus, Masya Allah. Terus ahli agama ini juga dengan melatih jiwanya dengan sering dia melakukan qiyamul lail, bangun malam. Dia bertahajud, dia baca Al-Quran di tengah malam. Iya. Terus juga dia melakukan puasa sunnah, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis, dan setiap bulannya yang disunahkan oleh Rasulullah. Yaumul bidnya. Nah, karena itu termasuk adalah riyadhah, training. Iya. Nah, kita ini perlu adanya training jiwa supaya kita ini tidak malas. Betul, Kiai, setuju. Betul. Mudah-mudahan Bu Penti nggak malas ya. Masya Allah, alhamdulillah Kiai. Iya, mungkin itu tidak, bukan gimana ya, ya benar ya Mitra ya. Artinya hal ini kan perlu dilatih. Pada saat sudah dilatih menjadi suatu kebiasaan, sehingga kita nggak berat lagi. Betul. Gitu. Jadi itu disebut dengan melatih jiwa itu. Harus dibiasakan. Betul. Ya, jadi nggak misalkan bisa setahun sekali. Berat pastinya, betul. Ya, kalau tidak dibiasakan, kapan mau berubah? Iya, pastilah. Ya, kapan mau berubah kita? Nah, terus apalagi yang disebut dengan adabnya ahli din ini di samping riyadhatun nufus, training jiwanya, dia juga ta'dibul jawarih, artinya dia mendidik, membina anggota tubuhnya. Ini anggota tubuh kita ini dibina nggak sama kita sendiri? Iya. Ya, artinya kalau dia emosi, dia itu marah, ini tangannya jangan ringan banget. Iya. Betul. Nah, kalau masih juga ringan, berarti itu belum bisa membina anggota tubuhnya sendiri. Iya, betul Kiai. Kalau kita misalkan ada disinggung sama orang di dalam WA group, ya kita jangan seperti kayak marah, baper. Bapernya bukan bawa perubahan tapi bawa perasaan. Ya, gitu. Tersinggung, gitu. Nah, itu baper itu adalah termasuk dia tidak bisa memelihara, menjaga, gitu loh, dan mendidik tubuhnya sendiri. Iya, betul Kiai. Iya. Kan kalau orang baper itu WA satu, dia WA-nya banyak sekali. Betul. Ya, itu biasanya seperti itu tuh. Kalau udah bapernya kumat, wah disenggol aja sakit. Iya, gitu. Iya, Kiai. Jadi inilah yang disebut dengan adab ahli agama. Dia bisa dan pandai mendidik anggota tubuhnya, matanya diarahkan kepada hal-hal yang
seharusnya itu halal. Iya. Terus tangannya juga Iya, betul. digunakan untuk hal-hal kebaikan, melangkah kakinya juga untuk hal-hal kebaikan, dan seluruh tubuhnya ini dikorbankan untuk melaksanakan amal soleh. Allah. Nah, itu artinya ta'dibul jawarih. Ta'dibul jawarih. Masya Allah. Terus watar ke syahwa. Yang terakhir itu katanya riyadhah, orang yang ahli agama bisa diciri khaskan ketika dia memiliki adab, itu dia mampu untuk meninggalkan syahwatnya. Masya Allah. Syahwat itulah yang membuat manusia itu berbeda dari makhluk lainnya. Dan itu juga menjerumuskan kita. Betul. Berat sekali pasti. Iya, jadi kenapa ini kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan? Iya. Karena kita tunduk dengan syahwat kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Kita ini mau diatur sama syahwat kita sendiri. Betul, Kay. Nah, syahwat itu muncul karena manusia tidak mampu untuk menghindari dari bayangan dan keinginan-keinginan duniawi. Iya. Nah, bayangan dunia ini adalah isi dunianya, harta, benda, jabatan, kedudukan. Betul. Nah, ketika orang itu kesenangan pastinya, terfokus, hati dan pikirannya ke sana, maka disitulah dia terhalang hatinya oleh kepentingan-kepentingan dunia ini. Nah, inilah yang disebut dengan hubud dunia, cinta dunia. Berarti muncul pertama kali adalah bayangan dunia. Goresan-goresan dunia ini diisi oleh isi dunia. Iya, betul. Ya, terus muncul pada saat itu adalah syahwat. Iya. Nah, daripada syahwat ini muncul lalai. Betul. Dari lalai ini hatinya akan menjadi buta. Betul, mengeras. Nah, ya. Akhirnya muraqabahnya pasti hilang, Kiai. Iya, jelas. Pasti itu. Astagfirullah. Terus yang ketiga, tingkatan ketiga ini adab ahli khususiyah, ahlul khususiyah, ahli khusus. Wow, pada orang-orang yang khusus. Masya Allah. Ya, mereka ini katanya banyak fa'aksara adabuhum fi taharatil qulub. Dalam artian bahwa mereka ini banyak memperindah adabnya dengan mensucikan hati. Allahu Rabbi. Dari sifat benci sama orang itu dihilangkan. Allah, itu sifat Masya Allah. Ghibah juga dihilangkan. Masya Allah. Terus, dan itu perlu latihan juga pastinya. Iya. Ya Allah. Terus dari sifat iri, dengki hasad, juga, hasud, semuanya itu dihilangkan. Nah, dengan demikian berarti dia mencapai tingkatan yang ketiga ini. Khususon itu ya udah. Jadi ketika dia memiliki adab ini berarti motivasinya tadi dia merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Betul. Nah, sehingga merefleksikan sopan santun dalam berbicara. Maka orang-orang yang memiliki adab itu yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang Maha Rahman, ya, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, kalau mereka itu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan rendah hati. Dia rendah hati, tidak sombong. Iya. Ya, wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Ketika masyarakat atau komunitas jahil menyapa dirinya, maka qalu salama. Mereka ini selalu menanggapinya dengan kata-kata selamat, tentram, aman. Jadi tidak akan ada menurut tasawuf ini orang yang muraqabah dan memiliki adab yang santun ketika disapa sama orang yang tidak berilmu atau memiliki status sosial yang sangat rendah, dia tetap menjawab dengan penuh kasih sayang.
Masya Allah, lagi-lagi ya. Iya, kan Allah biasanya kan Akbar. orang yang Iya. berilmu itu dia merasa pinter ya, atau orang yang berharta merasa dia itu kaya dan mampu segala-galanya. Lebih, ya, Ini ada jarak, biasanya ada jarak. Betul, betul, betul. Nah, ada jarak inilah yang dapat mengakibatkan munculnya nanti kecemburuan sosial itu. Ya, oleh karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ya, gejolak sosial, ya kita selaku misalkan kita memiliki jabatan yang tinggi, ilmu yang tinggi, maka bila disapa, maka jawablah dengan yang santun. Ya, bila disapa, maka jawablah dengan yang sopan. Tidak perlu merasa berbeda. Nah, gitu. Iya. Ya, luar biasa sekali. Betul, 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 betul. Masya Allah. Iya, Mitra. Jadi memang kita ngebahas tentang adab yang lebih ditekankan kepada cara muraqabahnya kita, refleksinya itu dengan berkata sopan. Ya, Itu benar-benar ya. ilmunya hanya berkata sopan, ilmunya terpanjang banget ya. Masya Allah. Jadi Masya apa Allah. itu berkata sopan itu apa? Ya Allah. Nah, ada kaul ya yang muktabar dari kalangan ulama mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung dari penjagaan Lisan lidahnya, berkata. lisannya. Iya, betul. Kalau salah berbicara di publik, Masya apalagi Allah. sudah menghina seseorang, Wah, ini akan berdampak orang yang berbicara itu akan kehilangan muruahnya, iya. akan kehilangan kewibawaannya. Betul, Kiai. Untuk diri dia, untuk publik, maka akan menimbulkan keresahan, Betul, betul. akan menimbulkan konflik yang Betul, berkepanjangan. betul, betul sekali. Ya, di Iya. tengah menyikapi perbedaan saat ini kita yang muncul betul. di tahun politik seperti ini jangan sampai di antara kita itu ada yang menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan. Masya Allah. Ini sekalian pemirsa ya, sekalian Mitra, Kiai mengingatkan bahwasanya perbedaan itu hal yang Ya, biasa aja. Keniscayaan ya Kiai ya, biasa aja gitu. Jangan berlebihan lah dengan kata-kata memanggil seorang Penyebutan. itu, penyebutannya Iya, dengan betul. kata-kata yang tidak Allahu Rabbi, indah. posisi aja Ya. nih, kita dengan jari aja itu bisa salah Bisa, Kiai. betul. Kita pakai warna aja bisa salah Kiai, semua salah sekarang. Iya, makanya kan dijelaskan ya Iya, ayyuhalladzina Masya Allah. amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah suatu komunitas mengejek komunitas yang lain. Belum tentu yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Nah, itu Siap. berbahaya gitu kalau kita misalkan menutur kata yang tidak sopan di depan orang. Ya, kalau memang dia tidak berpendidikan, ya janganlah menghina banget gitu manggilnya gitu. Betul. Tetap dengan kesopanan. Ya, Iya. gitu. Nah, Ya, makanya di sini diajarkan. Iya nih, siang ini kita belajar sopan. Nah, bagaimana untuk Sopan berucap. Sopan berucap ini bagaimana? Ini ada tuntunan yang datangnya dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad ya, dalam kitab Risalah Al-Mu'awwanah. Beliau mengingatkan kita agar kita ini selalu bertutur sopan, ya, santun. Maka dianjurkan oleh dia, iyyaka wal khawda fima la ya'nika. Hendaklah kamu itu yang menghindari dari pergaulan komunitas atau kumpulan yang tidak jelas untuk kamu. Nah, itu dikatakan pergaulan kita banyak nih, nggak jelas. Betul. Misalkan kalau misalkan satu kumpulan ini kerjanya hanya mengumbar nafsu, kerjanya itu hanya memfitnah orang. Ini kita jangan nimbrung di situ. Sebaiknya dihindari. Dihindari kayak gitu. Jangan nyemplung kalau hanya sekedar ngikutin arus ya Kiai ya. Gitu. Iya betul. Ya, kenapa Rasulullah pernah ditanya
Ya, ya Rasulullah, bagaimana kita akan memilih kawan yang baik? Iya. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu mau mencirikan kawan kamu baik, lihat yang di sampingnya siapa. Maksudnya gini, kawannya dia itu siapa? Betul, betul, betul. Ya, kalau misalkan kawannya ini adalah orang-orang yang ahli maasi, ahli maksiat, ya otomatis ya ini tidak menutup kemungkinan dia juga terpengaruh. Deket pun, Iya. ya namanya bau ya kayak ya, kecium. Iya. Allah, Orang Rabbi. yang memiliki Iya. integritas kerja, dia taat kepada Allah. Ya, suatu saat dia berkenalan dengan kawan yang diam-diam dia ahli korupsi. Ya salam. Itu mau nggak mau itu akan Iya. akan terpengaruh. Iya pastinya. Ya, kata dia Semua, gini, kalau kamu ya hanya mengharapkan setiap bulannya dapat gaji sekian, mana mencukupi kamu untuk memenuhi kebutuhan istri, anakmu, dan orang-orang yang ikut kepada kamu. Iya. Ini ada kesempatan jalan, udahlah itu aja lah, ambil aja. Nah, kalau ahli korupsi dia ngomong seperti itu, ini bisa terpengaruh. Iya. Makanya katanya jangan sekali-kali kita bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki akhlak yang tidak jelas itu. Iya, iya. Ya, berbahaya malah. Iya pastilah, ya karena memang ya ada hadis yang lain, tapi saya nggak tahu tuh ayatnya apa, lupa ya. Bahwasanya keimanan seseorang itu dilihat juga dari temennya ya Kiai ya. Nah ini juga menentukan siapa teman kita. Jangan teman jangan sahabat ya, teman aja sudah menentukan gitu loh. Betul. Ini luar biasa. Nah ini masih dilanjutkan Ustazah. Monggo Kiai. Jadi Masya Allah. pertama kalau kita ingin menjadi orang yang sopan dalam berkata, hindari dari pergaulan atau komunitas yang nggak jelas, yang tidak jelas. Betul. Lebih baik dihindari ya, Mitra ya. Iya. Terus yang kedua katanya wa iksarul khalfi billah. Artinya hindari dari banyak sumpah dengan menggunakan nama Allah. Astagfirullah. Lagi-lagi demi Allah, demi Allah. Benar. Udah kayak ini ya, apa latah. Iya, demi Allah. Segampang itu kah? Iya, segampang itu. Iya, betul. Nah, ini nanti akan memicu kalau dia betul-betul melakukan hal yang keliru, terus disaksikan disaksikan oleh orang banyak, terus dia ingin mengelak, menghindar, akhirnya dia membela diri dengan kata-kata demi Allah. Nanti sekali dia lakukan, akan seterusnya dia mengatakan seperti itu. Menggampangkan juga. Ya itu kan menggampangkan. Iya betul ya. Nah berarti kesananya dia akan memiliki tutur kata yang tidak sopan. Betul. Gitu. Dihindari. Dari sekarang kita sudah mulai memfilter kata-kata yang sebaiknya kita nggak pakai gitu loh. Iya. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga katanya wahdharal kadhiba bi jami' anwa'i, artinya berhati-hati atau menghindari kedustaan, kebohongan, kebohongan di keluarga maupun kebohongan publik. Allahu Akbar. Bi anwa'i, kebohongan loh. Ya bi jami'i anwa'i, artinya dengan seluruh jenis-jenis kebohongannya. Kan sekarang kebohongannya ini kan yang putih, white lies, istilah sekarang. Boleh diperboleh, boleh lo gitu Kiai. Malah dikatakan boleh loh kalau bohongnya kebohongan putih. Apaan? Jadi kalau kan ada sekarang ini dengan kebohongan dengan bahasa yang halus gitu loh. Jadi dia melakukan kebohongan di balik kata-kata yang indah, betul, supaya kelihatannya enggak kentara banget gitu. Betul. Contohnya dia dapat uang dalam satu relasi kerja, kita disadarin amplop, nih cukuplah uang dengar. Pada itu suap itu. Itu padahal rashi wal murtashi. Masya Allah. Ya, jadi la'anallahu rashi wal murtashi. Allah akan melaknat orang yang menyogok, yang disogok. Iya, kedua-duanya kena. Iya, betul. Jadi mohon maaf ketika orang yang mau masuk kerja dalam satu lembaga supaya
dia tuh lulus, ada uang pelicin, begitu diterima dia menjadi pekerja atau pegawai, maka gaji pertama itu sudah dihitung haram. Astagfirullahaladzim. Nah, berapa dia bekerja bertahun-tahun di situ sampai dia pensiun, maka dari awal sampai dia penutup akhir dia memakan yang haram. Nah, itu kata guru saya seperti itu. Betul kok Kiai. Karena memang keberkahan itu tidak sesederhana. Artinya gini, dia bekerja awalnya saja sudah dusta. Itu dia. Awalnya dia dusta. Pasti dia akan melakukan dusta-dusta berikutnya. Mengikuti. Nah, begitu. Ya, hati-hati ya. Kalau Allah. kita mau melakukan kudustaan, cepet-cepetlah kita ini muraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah. Benar-benar mitra sudah 3 ini ya. Benar-benar Kiai, Masya Terus yang keempat, wal ghibata wan namimah wa iksaral mazah. Menghindari gibah, gosip. Menghindari gibah. Nah, makan gibah, bangkai ini. Iya, gibah itu makan bangkai. Astagfirullahaladzim. Ya, bangkai yang paling enak itu. Ya, berbicara Zalik. aibnya teman, aibnya saudara kita, aibnya keluarga kita, aibnya figur-figur yang pernah kita lihat. Nah, itu adalah termasuk ghibah. Hindari itu. Ya. Apalagi sekarang zaman Jadi, sosmed ya gibah, Kiai ya. ya, gibah ini walaupun tidak diucapkan tetap gibah. Gibah berjamaah. Baca juga gibah Kiai. Misalkan dia tidak mau melontarkan kalimatnya, tapi di hatinya dia suuzon. Di hatinya dia suuzon. Itu udah Jadi gibah. gimana itu? Lah kalau kita nggak bisa tabayun, Ya. gimana tuh Kiai? Kan kita kadang segan mana bertanya. Ya, jadi gini. Akhirnya kita makan opini kita sendiri kan? Syekh Ibrahim ada sebuah kisah gini. Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika dia di dalam masjid sedang mengajar, selesai, maka di depan pintunya ada pengemis. Pengemis ini masih muda, cuma dia berpakaian kusuk, terus berpakaian yang tidak bagus gitu. Iya. Dan dia minta di dalam hatinya Syekh Ibrahim gini, ini orang masih muda, kerjanya ngemis. Padahal cuma berkata dalam hati. Iya, dia nggak dilontarkan. Iya. Dia tetap ngasih, terus pengemis ini pergi. Nah, begitu pergi, dia malamnya mau sholat malam berat sekali. Bangkit dari tempat tidur berat sekali. Akhirnya dia menyelender di tembok, begitu di tembok, maka ada wajah si pengemis ini. Iya, ya Allah. Dengan membawa nampan, ya, terus dibuka nampan itu oleh Syekh Ibrahim bin Adham, maka ada daging mentah. Masya Allah. Ada daging mentah nih. Suruh makan dia. Tuh, kamu mau nggak makan daging mentah seperti ini? Maka saat itu Syekh Ibrahim bin Adham, ya, saking dia perutnya enek gitu ya, dia muntah dan dia terlambat untuk melakukan sholat subuh. Ya, selesai, dia masih ingat yang dia gosipkan di hati itu adalah si pengemis anak muda. Dicari dari pagi sampai sore, baru ketemu mau mendekati maghrib. Itu si pengemis ada di bawah pohon. Maka dia hampiri, dia memberikan salam, Assalamualaikum ya akhi, ya, terus dijawab Waalaikumsalam. Maka dia jawab pengemis, kamu belum puas menggunjing saya? Astagfirullah, ternyata bukan pengemis biasa. Iya. Kamu belum puas menggunjing saya? Kamu belum puas menggosipin saya? Iya, betul. Maka Syekh Ibrahim bin Adham, wahai saudaraku, ya, aku menggunjing kamu tidak dengan kata-kata. Iya. Cukup saya itu ngebatin, yang ngebatin saja di dalam hati. Maka si pemuda ini mengatakan, selevel kamu wahai Ibrahim bin Adham tidak pantas untuk menggibah, menggosip orang walaupun cuma di dalam hati. Iya, betul. Level kamu tidak pantas. Betul. Karena tahu si anak muda ini bahwa Syekh Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama sufi, seorang ahli tafsir, seorang ahli hadis. Iya. Jadi gibah di dalam hati aja ada teguran.
Tapi kenapa kita sudah nggak merasakan enak lagi ya Kiai? Astagfirullahaladzim. Emang kita diibaratkan daging mentah. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi itu petunjuk banget ya kalau misalnya ada rasa yang seperti Syekh rasakan gitu ya. Kalau kita kan lewat ya. Maaf aja. Apalagi orang yang hidup dalam rumah tangga. Allahu pastilah sisi istri kadang-kadang lagi kesel sama suaminya. Akhirnya ada seuzon dengan suaminya, gibah di dalam hatinya. Begitupun sebaliknya. Si suami sedang tidak ramah dengan istrinya. Maka suami ini kadang-kadang menyangka yang bukan-bukan kepada istrinya. Nah, apalagi kalau yang udah nyampe ke sosial media, astagfirullahaladzim. Itu gibahnya berjamaah. Betul. Nah, seperti itu, Ibu Penti. Jadi, terus yang terakhir katanya, agar kita ini punya berlaku sopan, bertutur kata yang baik. Maka diharuskan tafakkaru fi ma taqul qabla an taqul. Ya, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalah Al-Muwana mengatakan tafakkur fima taqul qabla an taqul. Berpikirlah sebelum kamu berucap. Ya, berpikirlah sebelum kamu berpikirlah apa yang kamu ucapkan sebelum kamu itu berucap. Jadi ketika kita mau berbicara itu berhati-hati dulu. Pikirin dulu. Iya. Saya punya teman, dia mengajar, itu lama kalau ngomong. Ternyata dia berhati-hati. Bukan dia itu dia pantas nggak saya ngomong seperti ini? Pantas nggak saya ini berbicara seperti ini? Ya, terus sesuai nggak dengan tuntunan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan asal berucap aja. Kata bahasa Betawi asal goblek gitu ya. Iya, betul. Ini nggak boleh. Nah, ini adalah upaya untuk supaya kita bertutur kata sopan. Nah, kembali kepada muraqabah tadi. Muraqabah itu menghasilkan adab yang baik. Di antara adab yang baik ini adalah bertutur kata sopan. Iya, betul. Sopan ini tadi telah diterangkan ada 5 poin. Iya, caranya bagaimana caranya kita mitra untuk melatih kesopanan tadi. Maka memang perlu ini kita catat ya mitranya, ada 5 poin. Review kita ya Kiai ya, kita review yang pertama tadi, pertama aja lupa. Pertama, menghindar dari menghindar dari komunitas atau kelompok pergaulan yang tidak jelas. Yang kedua, jangan mempermudah menyebut demi Allah. Jangan mempermudah bersumpah, apalagi berkata pakai demi Allah. Oke. Yang ketiga, jangan bergibah. Yang ketiga, jangan berdusta. Jangan berdusta, nggak pakai bohong ya, supaya tidak panjang bohongnya. Oke. Yang keempat, tidak gibah. Tidak namimah. Tidak namimah. Dan tidak banyak bercanda. Tidak banyak bercanda, Masya Allah. Bercanda boleh, tapi jangan keterlaluan. Iya, kadang Masya Allah, luar biasa. Dan yang terakhir adalah berpikir dulu sebelum berucap. Allahu Rabbi. Ini bagus ya. Iya, sehari-hari kita begitu ya mitra ya. Sehari-hari setiap hari kita bersosialisasi, kita berkumpul. Tibanya hanya sendiri pun ataupun hanya ngebatin itu udah menjadi satu poin. Makanya gini, ulama itu dan umara itu sehari-harinya berhadapan dengan publik. Iya, betul. Ya, maka betul, Kiai. Ulama ini ilmunya akan semakin bermanfaat digunakan dan cepat menyerap kepada audien atau mad'u objek dakwah apabila si ulama ini dengan bertutur kata yang sopan, yang bagus, betul. Yang lunak gitu loh. Nah, di dalam satu ayat fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat Tuhan kamulah
Ya, dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lunak, berlaku persuasif ketika menghadapi audien, menghadapi kumpulan-kumpulan orang, komunitas atau publik. Ya, terus apabila kamu walau kunta faddan ghalidhal qalbi, apabila kamu berhati keras, artinya tidak lunak, tidak sopan, ya menghardik orang, menghina orang, atau membongkar aibnya orang di tengah-tengah publik, ya lan faddu min halik, sungguh mereka akan lari dari ulama tersebut, dari sekitar kamu. Ya Rabbi, Ya, itu untuk ulama. Nah, bagaimana untuk umara? Nah, umara ini jangan sekali-kali bertutur kata yang tidak baik, seperti dia berbohong, dia mendusta, meremehkan orang, atau juga dia menyebut dia bawahannya dengan apa ya, dengan kata-kata yang lelucon. Tapi itu menghina, jatuhnya. Itu akan mengurangi kredibilitasnya seorang umara itu. Iya, walaupun bercanda, ya betul. Ini berhati-hati. Jadi dua figur ini adalah orang yang memanage dunia, memanage masyarakat. Maka ketika dia menghadapi persoalan-persoalan yang sifatnya sosial, dia harus punya sikap bahwa segala gagasan dan segala cita-cita dalam membimbing masyarakat supaya tertuju dan berhasil, maka gunakanlah kata-kata yang baik, sopan. Kata sopan, Masya Allah. Ya, insya Allah dengan cara seperti ini kita akan Ustazah, kita akan pastinya menghadirkan muraqabah kita Kiai. Intinya kan kita bagaimana muraqabah itu sudah tertanam dalam kehidupan keseharian kita gitu. Jadi merefleksikannya dalam keseharian itu menjadi lebih mudah Kiai. Karena tujuan akhirnya adalah pastinya hanya karena Allah. Kita minta pastinya tujuan akhir kita surganya itu surganya Allah. Betul. Jadi sopan saja tidak mungkin terjadi kalau kita tidak belajar. Karena ini poinnya aja ada 5 Mitra ya. Mungkin 5 yang belum nyatet, diulang lagi nanti siarannya diulang lagi, sering didengar, kemudian dicatat gitu yang lupa-lupa gitu karena memang belajar itu perlu ada catatan, kemudian kita hafalin, kemudian kita laksanakan Kiai. Masya Allah, luar biasa Kiai. Wah, kalau ngomong tentang adab, bahas tentang adab Mitra banyak sekali, luas dan kita nggak kurang-kurang Kiai Masya Allah. Betul, Insya Allah. Jadi ini emang kajian kita berharap ada kesinambungan. Betul, setuju. Jadi meskipun yang dibahas adalah tasawuf tematik, diambil satu poin saja muraqabah. Ini muraqabah ini melahirkan, Masya Allah, melahirkan perilaku-perilaku. Betul sekali Kiai Allah Rabbi. Di tempat-tempat lain saya berusaha untuk menggaji satu poin, tapi saya pecah-pecah gitu. Sampai habis. Gitu ya. Masya sampai Allah. Habis. Gitu supaya bisa diamalkan. Betul. Iya. Kita perlu diingatkan pastinya Kiai. Perlu diingatkan. Iya, pastinya kita semua perlu belajar lagi setiap hari. Dan ini adalah sekali lagi sosial medianya kita manfaatkan dengan hal yang positif Kiai. Masya Allah. Mungkin Mitra perlu kesimpulan akhir dari materi kita siang ini yang akan disimpulkan oleh Kiai guru kita. Monggo Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang memiliki adab dan sopan santun dalam berkata, dia akan mengangkat derajat keluarganya, dan akan meninggikan nasabnya.
manakala dari keluarga yang dituduh yang tidak baik, maka kalau dia tutur kata yang sopan, adab yang sopan, maka keluarganya yang tidak baik ini menjadi baik. Iya, betul. Masya Allah. Ya, terus dengan tutur kata yang sopan, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan sebuah ilmu. Wabil adab yufhamul ilm. Wabil ilm wabil adab yufhamul ilmu. Dengan adab, tutur kata yang sopan, maka ini akan menghasilkan ilmu. Jadi ilmu itu tidak akan dapat diperoleh seseorang kalau kita memiliki adab yang tidak baik. Iya, nggak mau ilmunya ngampiri, pasti. Iya, dengan kata yang sopan, dengan tutur kata yang menghindari dari kata-kata mubazir. Iya. Nah, itu sangat berpengaruh di situ. Jadi ini mungkin pesan untuk pribadi para pemirsa dan juga kepada diri saya, kalau bisa adab ini diutamakan. Iya, betul. Saya rasa itu aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Tabarakallah Kiai, terima kasih atas pencerahannya, atas keilmuannya siang ini. Pastinya kita akan terus mencoba belajar, memperbaiki sikap-sikap kita supaya kita bisa menghadirkan sifat muraqabah kita ya pastinya. Dan mitra mohon dimaafkan atas semua kekurangan dari saya secara pribadi ya. Dengan ini kami mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.